أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ummahat dan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Melanjutkan bahasan kita masih bersama dengan kitab Panduan Amal Sehari Semalam, di mana kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-6, masih tentang bab zikir pagi dan petang. Benar ya, Bu ya? Nah, di hadis yang ke-6, di sini disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku baca pada pagi dan sore hari." Sekali lagi di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku baca pada pagi dan sore hari." Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, kata para ulama, di antara faedahnya ialah bahwasanya maklum atau menjadi sesuatu yang sudah diketahui oleh para sahabat bahwasanya waktu pagi dan sore hari adalah merupakan waktu-waktu yang hendaknya mereka habiskan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah menjadi perkara yang maklum, sesuatu yang diketahui bersama oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya waktu pagi dan sore hari adalah merupakan dua waktu yang dimana seorang muslim dituntut untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan beliau sebuah doa, sebuah zikir yang bisa beliau baca pada saat pagi dan juga sore hari. Pada saat pagi dan juga sore hari.
Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, yaitu bacalah zikir ini pada saat pagi dan juga sore hari, yaitu Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardh. Kalau dalam beberapa riwayat itu dibalik ya. Dalam beberapa riwayat yang sahih ya, dibalik, yang dibaca lebih dulu adalah Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah. Ya, jadi dalam beberapa riwayat yang dibaca pertama adalah Allahumma fatiras samawati wal ardh, baru kemudian Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Jadi katakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya, wa min syarri syaitani wa syirki. Bisa dibaca wa min syarri syaitani wa syirki, atau bisa juga wa min syarri syaitani wa syarki. Ya, jadi ada dua cara membaca pada kalimat wa min syarri syaitani wa syirki atau wa min syarri syaitani wa syarki. Yang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu ta'ala, beliau menyatakan bahwasanya karena ini bisa dibaca dengan dua bacaan tadi, maka lebih baik untuk kemudian kita membacanya secara bergiliran. Ya, kalau pada hari ini kemudian kita bacanya wa min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, maka mungkin di esok harinya kita baca wa min syarri syaitani wa syarki. Wa min syarri syaitani wa syarki. Nah, apa makna daripada zikir ini? Yang pertama di sini Nabi katakan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Nah, di sini kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita untuk bertawassul dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu tawassul yang diperbolehkan ketika berdoa adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah dan juga bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Maka di sini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertawassul ya dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, ya Allahumma artinya apa? Ya Allah, ya alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Ya. Yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Gaib di sini tentunya dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan dan ilmu Allah Jalla wa'ala, maka tentunya tidak ada yang gaib. Maka satu-satunya dan yang maha mengetahui terkait tentang perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara-perkara gaib, dan tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara gaib mutlak ilmunya ada di sisi Allah Jalla wa ala. Adapun makhluk-makhluknya, baik itu kemudian para nabi dan para rasul, bahkan juga kemudian para malaikat, bahkan juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, maka seluruhnya tidak mengetahui perkara gaib. Seluruhnya berada di pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sajalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nyata yang terlihat. Fatiras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan juga bumi. Ya, yang menciptakan langit dan juga bumi. Ya, fatir itu artinya mencipta. Ya, sama seperti badi'us samawati wal ardh, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan yang min ghairi mithalin sabiq, penciptaan yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Ya, itu namanya apa? Al-khalqu atau al-ibda', yaitu penciptaan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada contohnya. Ya, langit sebelumnya ada nggak contohnya yang seperti langit? Nggak ada. Ya, ada nggak contohnya sebelum adanya bumi? Nggak ada. Ya, jadi semuanya Allah Jalla wa'ala ciptakan tanpa ada sesuatu yang semisal sebelumnya. Ya, sebelum ada sesuatu yang seperti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Fatiras samawati wal ardh, ya, yang maha mencipta, yang menciptakan langit dan juga menciptakan bumi. Rabba kulli syai'in wa malika, yaitu Rabb, Tuhan yang mengatur, yang mencipta dan lain sebagainya, ya, yang mengatur dan mencipta seluruh atau segala sesuatu, ya, yang mencipta segala sesuatu. Rabb, Tuhan, pencipta segala sesuatu. Wa malika, dan juga penguasanya, yang merajai segala apa yang menjadi ciptaannya. Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang telah menciptakan segala sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Jalla wa ala, Rabb-nya segala sesuatu, Rabb semesta alam. Rabba kulli syai'in wa malika, Rabb, ya, Tuhan, pencipta, pengatur segala sesuatu dan juga yang menguasainya. Asyhadu an la ilaha illa anta, yang aku bersaksi tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Engkau. Ini kalau kita perhatikan, kalau di dalam, ya, lafal sebelumnya itu disebutkan terkait tentang apa yang menjadi rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwasanya Allah adalah merupakan yang mengatur segala sesuatu dan menguasainya. Maka ini adalah di antara tauhid rububiyah. Kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu kita juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan
satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Artinya, ketika seseorang mengakui dan meyakini apa-apa yang menjadi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah dia juga harus mengakui apa yang menjadi tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah meyakini Allah sebagai Rabb-Nya, maka artinya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya, maka ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, maka ini dikategorikan sebagai apa? Sebagai akbarul kabair, sebagai dosa besar yang paling besar. Bagaimana kesyirikan tidak dikatakan sebagai dosa yang paling besar, sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa huwa man taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, bahwasanya dosa besar yang dilakukan oleh seseorang yang paling besar ialah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dialah Allah yang telah menciptakan. Sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Ya, maka sekali lagi, ya, adanya tauhid rububiyah atau ketika seseorang meyakini apa yang menjadi tauhid rububiyah, maka hal tersebut mengharuskan orang tersebut untuk juga meyakini apa-apa yang menjadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah dan juga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta. Lalu kemudian, ya, setelah bertawassul dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala yang agung dan sifat-sifatnya yang tinggi, maka barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu atau aku berlindung kepadamu dari kejahatan diri sendiri dan juga dari kejahatan syaitan beserta dengan bala tentaranya. Ya, min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Sedangkan kemudian dalam riwayat yang lain ada juga tambahan wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Dan aku juga berlindung kepadamu dari melakukan keburukan terhadap diriku sendiri dan melakukan keburukan itu kepada seorang muslim yang lainnya. Di sini kalau kita perhatikan, di sini kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari empat hal. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari empat hal. Dan sudah kita jelaskan makna daripada isti'adah. Masih ingat Ibu? Isti'adah artinya apa? Ya, menghindar atau berlari dari sesuatu yang membahayakan. Ya, lalu kemudian apa? Menuju kepada zat yang bisa melindungi kita dari apa? Dari kejahatan dan juga keburukan tersebut.
Maka di dalam doa ini kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, kita beristi'adah kepada Allah Jalla wa'ala dari keburukan 4 hal. Ya, dari 4 keburukan. Yang mana 4 keburukan ini dibagi menjadi 2. Yang mana 2 keburukan adalah merupakan sumber daripada keburukan, dan 2 yang lainnya adalah merupakan hasil daripada keburukan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, ini di dalam doa ini, di dalam zikir ini kita beristi'adah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang 4 hal ini dibagi menjadi 2. 2 meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari sumber keburukan, dan yang 2 lagi itu adalah berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari hasil-hasil keburukan. Ya, dari hasil-hasil keburukan. Apa 2 sumber keburukan tersebut? Yaitu a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan nafsuku, dari keburukan diriku sendiri, dari kejahatan diriku sendiri. Ya, karena kata Allah Jalla wa'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, bahwasanya jiwa seseorang, nafsu seseorang, diri seseorang itu bisa mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu sumber keburukan itu muncul adalah ketika seseorang memperturutkan apa yang menjadi hawa nafsunya. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari keburukan-keburukan dan juga kejahatan-kejahatan nafsu kita, keburukan-keburukan dan juga kejahatan-kejahatan diri kita sendiri. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari sumber keburukan yang lainnya. Yaitu dari siapa? Yaitu dari syaitan. Ya, yaitu dari syaitan. Ya. Karena yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan, ke dalam maksiat, ke dalam perbuatan dosa kepada Allah Jalla wa'ala adalah dikarenakan gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Ya, dikarenakan gangguan syaitan yang terkutuk. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar kita dilindungi dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, dan aku juga berlindung kepadamu dari kehadiran syaitan tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari apa? Dari godaan syaitan. Dan kita ketika minta perlindungan kepada Allah, maka pada hakikatnya kita adalah makhluk yang lemah. Maka kita minta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sulit untuk berlepas diri dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk kecuali dengan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah 2 sumber keburukan, 2 sumber yang bisa menjatuhkan seseorang pada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu sumbernya yang pertama adalah kejahatan diri sendiri, keburukan yang berasal dari
ya, nafsu amarah, nafsu yang memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan, dan yang kedua adalah keburukan yang bersumber dari godaan-godaan syaitan. Ya. Wa min syarri syaitani wa syirki. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan syaitan wa syirki. Tadi sudah kita katakan, ini bisa dibaca wa syirki, bisa juga dibaca dengan apa? Wa syaraki. Kalau kemudian bacanya wa syirki, berarti maknanya aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan, dan godaan syaitan untuk kemudian, ya, memerintahkan aku, menggodaku untuk menyekutukan, menggoda aku untuk melakukan dosa kesyirikan kepada. Tapi kalau kemudian bacanya adalah wasyaraki, maka kata para ulama, makna daripada wasyaraki di sini adalah ay al-masida, yaitu jala, jaring-jaring keburukan yang ditebarkan oleh apa? Oleh syaitan. Jadi makna wasyaraki ini lebih umum dibandingkan dengan makna wasyirki. Ya, karena jaring atau jala yang ditebarkan oleh syaitan untuk menggoda dan menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, itu melalui pintu yang banyak. Ya, salah satunya dari pintu kesyirikan, ada juga kemudian dari pintu kenifakan, ada juga kemudian dari pintu dosa-dosa besar, dari pintu dosa-dosa kecil, dan jaring-jaring syaitan yang lainnya yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai sini paham ya, Bu? A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki, atau wa syarri syaitani wa syarki. Ini kita terangkan satu persatu, ya, biar kita nanti pada saat baca-baca zikir pagi dan petang ini, ya, kita baca sambil kemudian mentadabburi apa yang menjadi makna-maknanya. Dan sudah kita terangkan penjelasan para ulama, salah satu hal yang menghalangi keefektifan daripada doa yang kita baca, zikir yang kita baca, adalah dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak mengetahui makna daripada zikir dan juga doa yang kemudian kita baca. Itu yang menghalangi pengaruh daripada zikir dan juga doa yang kita baca. Nah, dari sini harapannya ketika kita baca doa-doa zikir pagi dan sore ini, kita bisa pahami maknanya. Kalau tidak mungkin secara terperinci, tapi kita paham secara garis besar. Ya, jadi di sini, ya, di dalam zikir ini, di dalam doa ini, ya, intinya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari 4 hal. Yang pertama adalah dari apa? Keburukan diri sendiri, kejahatan diri sendiri. Dan yang kedua adalah kemudian apa? Kejahatan dan juga keburukan beserta dengan jala-jala, jaring-jaring keburukan yang ditebarkan oleh syaitan. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari 2 hal yang lainnya. Yang ini adalah merupakan hasil daripada keburukan yang berasal dari, ya, kejahatan diri kita sendiri, dan juga keburukan dan kejahatan yang berasal dari apa? Dari syaitan. Apa hasilnya? Kalau kemudian keburukan itu dilakukan oleh diri sendiri atau kemudian dilakukan oleh syaitan, maka bisa jadi keburukan tersebut adalah menimpa diri kita sendiri saja. Ya, keburukannya itu hanya menimpa diri kita sendiri saja. Atau bisa jadi keburukan yang kemudian kita lakukan atau keburukan yang kemudian dihasilkan oleh godaan syaitan tersebut
tidak hanya keburukannya berdampak kepada diri kita sendiri, tapi juga berdampak kepada siapa? Kepada muslim yang lainnya. Berdampak kepada misalkan keluarga kita, berdampak kepada istri dan juga anak-anak kita, atau perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala yang juga berdampak kepada siapa? Berdampak kepada orang lain. Ya, berdampak kepada orang lain. Maka dari semua ini kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian kita dilindungi dari kejahatan diri sendiri, kejahatan syaitan, dan juga kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari keburukan yang menimpa diri kita dan juga keburukan yang bisa menimpa orang lain, ya, yang bisa menimpa orang lain. Nah, ini hadis yang keenam ya. Maka di sini zikir ini ya, kapan dibaca? Dijelaskan di sini di akhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bacalah zikir tersebut pada waktu pagi dan sore hari dan juga saat engkau berada di atas pembaringan, ya, sebelum tidur. Nah, jadi zikir ini bisa dibaca di 3 waktu ya. Ya, bisa dibaca di waktu pagi hari, bisa juga kemudian dibaca di waktu sore hari, dan juga bisa dibaca pada saat akan tidur. Jadi tidak hanya pagi dan sore saja, tapi juga bisa dibaca pada saat akan tidur. Nah, ini hadis yang ke-6. Kemudian hadis yang ke-7. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang membaca pada setiap pagi dan sore hari, ya, yang membaca di setiap pagi dan sore hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila namanya disebut, maka segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah zikir pagi dan sore hari yang berikutnya, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillah artinya apa, Bu? Dengan nama Allah. Bismillah ini kita juga dianjurkan untuk membaca Bismillah pada saat kita melakukan berbagai kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang penting. Ya, kullu amrin ya dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa afdal. Setiap perkara yang penting yang tidak dibacakan di dalamnya bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus keberkahan daripada amalan tersebut. Dan ketika kita mengucapkan bismillah, kata para ulama, setelah bismillah itu ada fiil yang terbuang, ada pekerjaan yang terbuang, tergantung pada pekerjaan apa yang kemudian kita kerjakan. Kalau kita bilang misalkan pada saat akan makan, kita bilang apa? Bismillah. Berarti artinya apa? Bismillahi akul. Dengan nama Allah Jalla wa'ala saya makan. Ya. Dengan nama Allah Jalla wa'ala saya makan. Atau misalkan pada saat membuka pakaian, mengucapkan bismillah
Maka artinya apa? Dengan nama Allah Jalla wa'ala saya buka pakaian saya. Atau kemudian dalam aktivitas-aktivitas yang lain, maka ketika kita mengucapkan bismillah, maksudnya adalah kita menyebut nama Allah Jalla wa'ala untuk memulai aktivitas tersebut. Ya, pada saat mungkin naik kendaraan, bismillah, atas nama Allah saya naik kendaraan, bismillah saya minum, dan seterusnya. Ya, maka di sini sama juga di sini, bismillah artinya apa? Dengan nama Allah Jalla wa'ala. Apa fiilnya yang terbuang, apa kata kerja yang terbuang di dalam dzikir ini, yaitu asta'id. Ya, artinya adalah dengan nama Allah Jalla wa'ala asta'idu, aku meminta perlindungan. Berarti maknanya adalah bismillahi asta'idu. Dengan nama Allah Jalla wa'ala aku memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maknanya apa? Ay la yadurruhu syai'un man ista'ada billahi la min jihatil ardi wala min jihatis sama. Maksudnya adalah tidak akan tertimpa oleh sesuatu apapun dari perkara-perkara mara bahaya siapa saja yang meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi siapa saja yang memohon perlindungan kepada Allah dengan nama Allah Jalla wa'ala, maka dia tidak akan ditimpa segala keburukan. La yadurru, dia tidak akan ditimpa ya syai', ya tidak akan ditimpa oleh keburukan apapun itu. Ya, di sini keburukan di sini sifatnya apa? Sifatnya umum. Entah itu keburukan berupa penyakit, ya, keburukan yang bisa didapatkan dari orang lain, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Ya, tidak akan tertimpa oleh keburukan apapun siapa saja yang memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala, la min jihatil ardi wala min jihatis sama. Dia tidak akan ditimpa keburukan, entah itu keburukan yang berasal dari bumi atau kemudian keburukan yang berasal dari langit. Jadi akan dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala. Dia akan dijauhkan dari segala keburukan, entah keburukan tersebut berasalnya turunnya dari langit ataukah kemudian keburukan tersebut berasal dari bumi. Ya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan dialah Allah Jalla wa'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Apa faidah daripada zikir ini ketika dibaca ya di pagi ataupun kemudian di sore hari? Dikatakan dalam lanjutan hadis tadi, Nabi SAW ya, barang siapa yang kemudian membaca di pagi dan juga sore hari, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali, ya, artinya dibaca 3 kali di pagi hari, dibaca 3 kali juga di sore hari. Kecuali tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya. Ya, ini akan dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala dari segala mara bahaya. Ya, dari segala keburukan. Nah, salah seorang daripada anak Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, yang juga ya kemudian meneruskan dan melanjutkan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Itu anak beliau yang bernama Aban bin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ya ini Aban bin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini pernah ya
ditimpa penyakit syalal. Syalal itu apa? Stroke. Ya. Sebagian daripada badannya itu terkena stroke. Lalu kemudian ketika para sahabat atau orang-orang melihat beliau membawakan hadis ini, maka mereka kemudian melihat bagaimana keadaan daripada fisik Aban yang pada saat itu terkena apa? Terkena stroke. Ya, gimana bisa dia ngajarin doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ya salah satu daripada keutamaan daripada doa dan zikir tersebut adalah akan dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, tapi dia sendiri kena apa? Kena stroke. Tapi dia sendiri kena stroke. Maka apa kata Aban ya radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ya kalian jangan melihat kepada apa? Kepada hadisnya. Hadisnya benar. Ya, hadisnya benar. Dan hikmah serta kemudian apa yang menjadi keutamaan daripada hadis tersebut adalah benar adanya. Hanya saja qadarullah. Ya, karena takdir Allah Jalla wa Ala yang memang Allah mungkin ingin menakdirkan saya untuk sakit apa? Sakit stroke. Maka suatu ketika di dalam satu kesempatan aku lupa dan luput dariku untuk membaca zikir ini. Yang karena aku lupa dan lalai dari kemudian membaca zikir ini, maka Allah Jalla wa Ala kemudian mentakdirkan aku untuk terkena penyakit stroke. Nah, jadi doa itu, ya, zikir ini yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya, dan khasiatnya serta keutamaannya itu adalah benar adanya. Allah akan jaga dan pelihara seseorang dari apa? Dari penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Hanya saja, ya mungkin Allah Jalla wa Ala sudah menakdirkan pada diri Aban untuk kemudian terkena penyakit apa? Penyakit stroke. Yang karena Allah sudah menakdirkan, maka Allah Jalla wa Ala juga kemudian menjadikan ya Aban ini lupa untuk membaca zikir tersebut, lupa untuk membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, maka ini adalah di antara ya zikir pagi dan petang yang hendaknya kemudian kita baca, yang hendaknya kemudian kita lazimkan dalam setiap harinya. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari segala keburukan, dari segala mara bahaya, baik keburukan atau mara bahaya yang datangnya dari langit, ataukah kemudian keburukan dan mara bahaya yang datangnya dari bumi. Nah, ini hadis yang ketujuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini dibaca sebanyak berapa? Sebanyak tiga kali. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian hadis yang ke-8. Ya. Hadis Al-Munayyib, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Munayyib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca pada waktu pagi, ya, pada waktu apa? Pagi saja berarti ya, tidak dibaca pada waktu sore hari. Barang siapa membaca pada waktu pagi, ya, itu bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menjamin akan menggandeng tangannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Ya, aku akan gandeng tangannya ya sampai memasukkannya ke dalam apa?
ke dalam surga. Nah, hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama terkait tentang kesahihannya. Ada yang kemudian mensahihkan, ada juga yang kemudian menghasankan, ada juga yang kemudian mendhaifkan. Nah, inilah nanti yang menyambung pertanyaan di pertemuan sebelumnya juga. Ya, ada beberapa ya zikir-zikir yang kemudian mungkin berbeda ya antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Ya, yang di kitab A misalkan tidak menyebutkan beberapa zikir, sedang beberapa zikir tambahan, sedangkan di kitab B menyebutkan zikir tambahan-tambahan yang tidak disebutkan di dalam kitab A. Ya, karena memang perbedaan pandangan di antara para ulama terkait tentang apa? Kesahihan daripada hadis-hadis yang merangkan terkait tentang zikir-zikir tersebut. Ya, yang merangkan terkait tentang zikir-zikir tersebut. Salah satunya yang diperselisihkan adalah hadis ini, yaitu membaca zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Nah, ini dibaca seperti adanya ya, Bu. Wa bi Muhammadin nabiyya. Dan enggak perlu diganti dengan wa bi Muhammadin rasulah. Atau kemudian wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, misalkan ditambahkan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini tidak perlu ditambahkan atau diganti dengan kalimat yang lainnya. Ya, kita baca sebagaimana adanya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwasanya zikir-zikir ini adalah ya sesuatu yang sifatnya tauqifi, sesuatu yang harus berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita nggak boleh untuk kemudian mengganti dengan lafal-lafal yang lainnya atau kemudian menambahkannya dengan lafal-lafal yang lainnya. Ya, beliau berhujjah, berargumen dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beliau sebuah doa yang hendaknya beliau baca pada saat akan tidur. Di antara petikan doa tersebut adalah wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Nah, di sini lafalnya wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kalau kemudian Al-Barra bin Azib pada saat membaca doa tersebut beliau ganti, ya, dari wa bi nabiyyikal ladzi arsalta beliau ganti menjadi wa bi rasulikal ladzi arsalta. Ya, diganti apa? Nabi dengan apa? Dengan rasul. Sama seperti nabi yang tadi diganti dengan rasulah misalkan. Ya, maka ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, cukup dengan engkau membaca wa bi nabiyyikal ladzi arsalta dan enggak usah diganti dengan apa? Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Ya, ini ya apa namanya? Ya, doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, wa bi Muhammadin nabiyya. Bukan wa bi Muhammadin rasulan, enggak juga wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan, tapi cukup wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbu. Ridha itu apa, Bu? Ridha pada sebagian ulama itu adalah al-qanaah, yaitu merasa cukup, merasa puas ya, dengan sesuatu dan dia merasa tidak membutuhkan yang lainnya karena dia sudah cukup dengan apa? Dengan sesuatu tersebut. Maka demikian pula kalau kemudian seseorang itu ridha Allah sebagai Rabbnya,
maka dia cukup jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, dan dia puas Allah Jalla wa ala sebagai Rabbnya, dan dia tidak membutuhkan Rob-Rob yang lainnya, tidak membutuhkan sesembahan-sesembahan yang lainnya, karena ya, dia ridha dengan Allah Jalla wa ala sebagai Rabbnya, dia puas, dia cukup Allah sebagai Rabbnya, dan tidak membutuhkan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil Islami dina, sama juga, aku ridha Islam menjadi agama, aku merasa puas, merasa cukup Islam sebagai agamaku, sehingga aku tidak membutuhkan agama yang lain, karena aku sudah cukup dengan Islam, aku sudah ridha dengan Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya, demikian pula kita juga ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang apa? Sebagai seorang nabi. Ya, sebagai seorang nabi. Nah, zikir ini ya adalah zikir yang luar biasa. Sampai-sampai kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat kitab tersendiri ya untuk kemudian membahas zikir ini. Ya, yaitu sebuah kitab yang kemudian kita kenal dengan kitab apa? Al-Usul At-Thalathah. Al-Usul At-Thalathah, atau bisa juga dibaca dengan apa? Salah satu usul. Al-Usul At-Thalathah atau salah satu al-usul. Apa saja usul salah satu? Mengenal Allah, mengenal apa? Islam, juga kemudian mengenal Nabi, sesuai dengan yang kita baca tadi, raditu billahi rabba. Agar menghantarkan kita ke menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang kita ridhai, maka kita butuh mengenal Allah Jalla wa ala. Agar kemudian kita sampai kepada Islam sebagai agama yang kita ridhai, kita butuh mengenal apa itu Islam, bagaimana ajaran Islam. Agar kita sampai kepada ya kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, maka kita butuh mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan al-usul as-salasah, yaitu tiga hal yang penting, tiga hal yang mendasar, yang mana tiga hal ini juga yang kelak akan ditanyakan oleh para malaikat pada saat kemudian seseorang berada di mana? Di alam kuburnya. Akan didatangi oleh dua malaikat aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam lagi biru. Ya, lalu kemudian bertanya, "Marrabbuka?" Ya, "Wa ma dinuka wa man nabiyuka?" Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan di sini ya seorang mayit ya menjawab pertanyaan malaikat itu bukan berdasarkan kepada hafalan. Ya, bukan berdasarkan kepada apa? Hafalan, tapi berdasarkan kepada keyakinan. Ya, kalau berdasarkan hafalan, maka tentunya ya orang-orang kafir zaman Nabi pasti bisa menjawab ini, karena mereka tahu siapa Rabb yang paling berhak disembah. Mereka tahu Islam itu adalah agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia. Dan tentunya juga orang munafik akan bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi karena ini ya jawaban-jawaban mayit pada saat dikuburnya tidak berdasarkan kepada hafalannya, tidak berdasarkan kepada pengetahuannya semata, tapi berdasarkan kepada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Nah, ini namanya apa, Bu? Pertanyaan-pertanyaan malaikat ini namanya apa? Apa? Namanya apa, Bu? Fitnah kubur. Namanya fitnah kubur. Ya. Tapi dari fitnah kubur ini kemudian ya kita bisa mendapatkan salah satu di antara dua hal, tergantung pada jawaban-jawaban kita. Kalau kita bisa menjawabnya dengan benar, dengan baik, maka kita mendapatkan apa? Nikmat kubur. Tapi kalau kemudian kita
yang tidak berhasil menjawab tersebut dengan pertanyaan tersebut dengan jawaban yang benar, berarti kita mendapatkan apa? Adab. Nah, ini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini wa bi Muhammadin nabiyya. Ini dibaca ya pada waktu apa? Pada waktu pagi, pada waktu pagi. Nah, ini dibaca sebanyak tiga kali. Kalau ada pertanyaan, kalau dipotong-potong misalnya, terutama bagi yang mungkin sudah sepuh, agak susah untuk apa namanya membaca satu kalimat dalam jumlah yang panjang, ya dalam jumlah yang berkali-kali. Kalau misalkan dibacanya dipotong-potong tiga kali, seperti raditu billahi robba, raditu billahi robba, raditu billahi robba, kemudian wabil islami dina, wabil islami dina, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya, wabi Muhammadin nabiyya, wabi Muhammadin nabiyya. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, boleh. Tapi yang disyariatkan itu adalah yang dibaca secara lengkap dulu, baru diulangi sebanyak berapa? Sebanyak tiga kali. Ya, baru kemudian dibaca sebanyak 3 kali. Ini raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, ya, di antara zikir pagi dan juga sore hari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi membaca doa-doa ini pada waktu pagi dan sore hari. Apa dalam riwayat yang lain ya disampaikan bahwasanya lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yada' haula'i ad-da'wati hina yumsi wa hina yusbi. Ya, dikatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini, doa-doa berikut ini baik di waktu pagi hari maupun di waktu sore hari. Ini saking dijaganya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa ini saking dilazimkannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan Nabi sampai-sampai tidak pernah meninggalkan doa ini, zikir ini pada saat pagi dan juga pada saat sore. Apa itu zikirnya? Yaitu Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku memohon ya al-afiyah. Al-afiyah saja ya, bukan ampunan ya. Al-afiyah, memohon keselamatan kepadamu di dunia dan di akhirat. Ya, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ya, keselamatan di dunia dalam bentuk apa? Keselamatan dari segala macam bahaya, ya, dari segala macam keburukan, keselamatan dari penyakit yang buruk, keselamatan juga dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun keselamatan di akhirat adalah diselamatkannya kita nanti dari kesulitan-kesulitan di hari akhir. Jadi selamatkan kita pada saat kita berada di mahsyar, diselamatkan juga pada saat kemudian kita dihisab, diselamatkan juga pada saat kita menyeberangi apa? As-sirat. Sampai yang paling ya ujung adalah kita memohon keselamatan dari siksa api neraka dan juga dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu
baik di dunia maupun di akhirat. Dan doa memohon keselamatan kepada Allah baik di dunia dan di akhirat ini adalah merupakan doa yang diajarkan dan juga ya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sering-sering mohon kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas, ya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya beliau berkata bahwasanya ya Rasulullah, wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alimni syai'an as'alullah ta'ala, ya Allah, ya wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang mana dengan doa tersebut aku minta kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya ya doa yang terbaik ya doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasul, oleh Nabi. Nah, doa-doa Nabi, doa-doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa yang jawami'ul kalim, doa yang ringkas, singkat, tapi mencakup banyak hal, ya, mencakup banyak hal, yang merincikan banyak hal. Ya. Doanya ringkas tapi mencakup segala sesuatu. Maka di sini Al-Abbas meminta kepada Nabi untuk diajarkan doa yang hendaknya beliau panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi SAW katakan kepada beliau, Sallallahu al-afiyah, mintalah apa? Keselamatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, mintalah keselamatan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian setelah itu Al-Abbas paman Nabi pulang ke rumahnya. Kalau kemudian selang beberapa hari berikutnya beliau datangin lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, ajarkan aku sebuah doa yang aku bisa minta dan panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Al-Abbas, wahai pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah keselamatan baik di dunia maupun di mana maupun di akhirat. Ya, dalam riwayat yang lain ya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwasanya fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-afiyah. Karena sesungguhnya seseorang tidaklah diberikan nikmat yang lebih besar setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam dibandingkan dengan nikmat keselamatan. Ya, nikmat keselamatan baik di dunia maupun di mana maupun di akhirat. Ya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyah dan juga keselamatan kepadamu fi dini, ya, di dalam urusan agamaku. Ya, minta kepada Allah agar diberikan keselamatan dalam urusan apa? Urusan agama. Ini ya, yang disebutkan lebih dulu adalah minta keselamatan dalam masalah agama. Kenapa? Ya, karena keselamatan dalam masalah agama adalah sesuatu yang paling penting, yang seseorang harus kemudian memohon perlindungan kepada Allah, yang memohon agar kemudian dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak ada musibah yang paling besar yang kemudian menimpa seseorang dibandingkan dengan musibah yang menimpa apa? Menimpa agamanya. Tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa seseorang dibandingkan dengan musibah yang menimpa apa? Yang menimpa agama. Ya, yang menimpa agama. Ya, makanya dalam salah satu apa? Doa ya, dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang cukup panjang bunyi doanya.
yang berbunyi Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Nah, ini nanti di potongan-potongan doa tersebut di akhirnya, ya, di antara doa yang kemudian dipanjatkan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami itu menimpa pada apa? Pada agama kami. Jangan jadikan ya musibah kami itu adalah terletak pada agama kami. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat beliau sebelum beliau berdiri meninggalkan majlisnya. Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u'a biha ula'il kalimat li ashabi. Sangat jarang sekali Nabi itu langsung berdiri meninggalkan sahabatnya dari majlisnya sebelum kemudian beliau lebih dulu berdoa kepada Allah, mendoakan para sahabatnya dengan doa ini. Ya, dengan doa ini agar kita dihindarkan dari musibah yang menimpa agama. Ya. Maka di sini, ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, aku memohon kepadamu al afwa, ampunan, wal afiyah, dan juga keselamatan fi dini, di dalam agamaku. Ya, fi dini, di dalam agamaku. Wa dunyaya, dan juga aku memohon keselamatan, ya, di dalam duniaku, ya, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Wa ahli, dan juga demikian juga, ya, berikanlah keselamatan kepada keluargaku. Wa mali, dan juga berikan keselamatan kepada hartaku, ya, dihindarkan hartaku dari kehilangan, dicuri, dirampas, ya, dan lain sebagainya. Ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian yang berikutnya, Allahumma astur aurati. Ya, aurati. Ya, di sini ada yang pakai tunggal, ada yang pakai jamak. Ya, di sini aurati atau aurati. Ya, lebih baik pakai yang jamak. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Ya, tutuplah auratku. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan dengan aurat di sini? Apa yang dimaksudkan dengan aurat di sini? Ya, aib. Ya, aib saja. Aurat di sini kata para ulama, ya, yang dimaksudkan dengan aurat di sini adalah kullu ma yastahyi minhu idza dhahar. Yang namanya aurat itu adalah segala sesuatu yang kalau dia nampak dan dilihat orang lain, maka kita jadi jadi malu. Berarti aurat di sini sifatnya umum. Entah itu aurat yang berupa aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita minta agar ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Atau juga bisa berupa aurah badan, ya, minta kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian memberikan kemudahan bagi kita untuk untuk bisa menutup aurat, untuk memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk istiqomah menutup menutup aurat. Apalagi di zaman sekarang, waliyadzubillah, ya, di mana seseorang yang harusnya minta tutup auratnya, tapi dia sendiri yang buka aib-aibnya sendiri, tapi dia sendiri yang kemudian secara sukarela, bahkan secara senang, ya, untuk kemudian mempertontonkan apa yang menjadi auratnya, ya, memperlihatkan aibnya, lalu kemudian memperlihatkan juga auratnya kepada halayak ramai, kepada orang-orang
tidak pantas dan diharamkan untuk memandang kepada Allah mereka. Ya, maka Allahumma astur aurati. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, doa ini tidak hanya dibaca pada saat kemudian apa? Pada saat pagi dan petang saja, tapi juga kemudian dibaca setiap saat. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ini dibaca setiap saat. Karena kita benar-benar minta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menutup segala apa yang menjadi aurat-aurat kita, menutup aib-aib kita, menutup kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan juga menutup apa yang menjadi aurat kita, aurat badan kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya. Wa amin, dan berikanlah keamanan, rawati, ya, keamanan dari rasa takut-takutku. Berikanlah, ya, keamanan, rasa aman, ya, yang bisa menghindarkan aku dan menyelamatkan aku dari rasa takut. Rawati di sini artinya apa? Rawah itu artinya ketakutan, al-faza'. Ya. Kita minta agar kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan keamanan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita dari segala rasa takut. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wa amin rawati. Kemudian Allahumma hfazni min baini yadayya, mendengung ya. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Ya. Allahumma hfazni, ya Allah, lindungilah aku, min baini yadayya, dari arah depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku, wa an yamini, dan dari samping kananku, wa an shimali, dan dari samping kiriku, wa min fawqi, dan juga dari atasku, wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu, ya, berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak dianiayai dari arah bawahku. Nah, di sini, ya, adalah merupakan doa dan permintaan kepada Allah agar kemudian Allah menjaga kita dari segala keburukan, ya, dari segala keburukan yang bisa datang dari 6 penjuru, yang bisa datang dari enam arah, bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari atas, bisa dari bawah. Kita minta agar dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari segala keburukan yang datang dari segala arahnya. Ya, dari depan, mungkin ditabrak dari depan. Ya, atau kemudian kejahatan-kejahatan yang lain yang kita diserang dari arah depan. Atau kemudian juga kejahatan-kejahatan yang lain yang kemudian kita dianiaya dan kemudian diserang dari arah belakang, dan dari segala arahnya kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tentunya kita juga minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar juga dilindungi dari godaan syaitan. Yang mana syaitan ini juga ketika menggoda manusia itu datang dari segala arah. Ya. Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu kemudian mengalir bersamaan dengan mengalirnya darah manusia. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya. Syaitan bersumpah kepada Allah Jalla wa ala bahwasanya sungguh saya pasti akan menggoda dan mendatangi manusia itu dari arah depan, kemudian dari arah belakang, kemudian dari samping kanan, kemudian juga dari samping kiri, dan engkau, ya,
akan mendapati kebanyakan di antara mereka tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala agar dilindungi dari mara bahaya yang datang dari segala penjuru, baik kemudian mara bahaya itu yang berasal dari manusia atau juga yang berasal dari syaitan. Kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Ya, dan aku juga berlindung dengan kebesaranmu, dengan keagunganmu, agar aku tidak dianiaya dari arah bawahku. Ya, agar aku tidak dianiaya dari arah bawahku, agar aku tidak dihukum, tidak ditimpa mara bahaya dari arah bawahku. Apa mara bahaya yang berasal dari bawah? Yang berasal dari bawahku. Disebutkan oleh para ulama, di antara mara bahaya yang berasal dari bawah adalah seperti al-khasfu. Al-khasfu itu apa? Apa namanya itu? Tanah yang masuk ke perut bumi. Apa namanya itu? Longsor. Kalau longsor, ya longsor lah ya. Kalau longsor kan biasanya yang tinggi, tanah yang tinggi-tinggi kemudian jatuh. Ini juga ada, misalnya ada istilah sendiri. Ada istilah ilmiahnya sendiri. Jadi ditelan oleh apa? Ditelan oleh bumi. Ini namanya al-khasfu. Ini diantara kemudian hal yang kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian kita tidak tertelan oleh apa? Tertelan oleh bumi. Ya. Atau kemudian juga kata para ulama an-nasbu. An-nasbu itu adalah dilemparkan jauh dari apa? Dari tempat tinggalnya. Dilemparkan menuju ke negeri atau tempat yang lainnya, itu namanya an-nasbu. Atau juga termasuk di dalamnya adalah kita minta perlindungan dari mara bahaya yang datang dari bawah, adalah kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari apa? Dari mara bahaya gempa bumi. Subhanallah. Kita digoyang baru berapa detik aja, itu paniknya luar biasa, dan bagaimana kehancuran yang terjadi di muka bumi. Hanya beberapa detik, hanya beberapa menit saja. Bagaimana kalau kemudian itu terjadi 1 jam, 2 jam? Waliyahulillah. Nasallallahu al-afiyah. Ya, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya. Dan ini adalah apa namanya? Musibah-musibah dan adab-adab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum-kaum sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Setiap mereka kami hukum mereka karena dosa-dosa dan maksiat mereka kepada Allah. Ada yang kemudian dibinasakan dengan matikan dengan suara gemuruh, ada yang kemudian ditenggelamkan, ada yang kemudian dibenamkan ke mana? Ke bumi. Ini adalah apa? Bentuk kezaliman mereka, dan bukan Allah yang menzalimi mereka. Ya. Nah, ini kita juga minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala, wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Dan aku berlindung kepadamu dengan kebesaranmu agar aku tidak dianiaya dari arah bawah. Nah, kemudian belum ya. Imam Waqi menjelaskan maknanya ditenggelamkan ke dasar bumi. Ya, makna daripada tadi wa'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Nah, ini yang ke-9. 2 lagi ya Bu ya. Kita selesai. Yang ke-10 yaitu hadis Juwairiyah. Ini hadis Juwairiyah. Suatu pagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Juwairiyah
setelah beliau selesai menunaikan sholat subuh. Saat itu Juwairiyah radhiyallahu taala anha masih berada di tempat sholatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam baru kembali pada waktu duha, dan saat itu pun terlihat Juwairiyah radhiyallahu taala anha berada di tempat sholatnya. Ya, berada di tempat sholatnya. Jadi apa namanya? Ya, Juwairiyah tetap berada di tempat sholatnya, menghabiskan waktunya setelah sholat dihabiskan dengan apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala dan amalan-amalan yang baik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, engkau masih dalam kondisi saat aku tinggalkan tadi? Ya, masih beribadah di tempatnya, masih belum beranjak dari tempat sholatnya, dari tempat ibadahnya. Lalu kemudian kata Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu taala anha, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya masih di sini dan saya enggak tinggalkan tempat sholat saya. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, aku sudah 3 kali membaca 4 kalimat, ya 4 kalimat yang seandainya dibandingkan dengan apa yang engkau baca sejak tadi dalam satu timbangan, niscaya keempatnya jauh lebih berat. Ya, ada 4 kalimat yang kalau 4 kalimat ini kemudian ditimbang dengan apa yang sudah dibaca oleh Juwairiyah radhiyallahu taala anha, ya, selama beliau duduk di tempat sholatnya sampai waktu duha itu tiba, maka 4 kalimat tersebut jauh lebih apa? Lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya juga menunjukkan bahwasanya zikir ini adalah merupakan salah satu amalan yang paling apa? Berat pada saat ditimbang di al-mizan, di atas timbangan Allah Jalla wa ala. Ya, di atas timbangan Allah Jalla wa ala. Nah, dan ini juga jadi dalil bahwasanya yang ditimbang itu adalah apa? Yang ditimbang itu apa? Amalan seseorang. Yang ditimbang itu ada 3. Orangnya, amalannya, kemudian juga catatan amalannya. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di mana? Di atas ya. Jadi 4 kalimat tadi kalau dibaca 3 kali itu jauh lebih berat kalau ditimbang dibandingkan dengan bacaan yang engkau baca dari tadi sampai saat sekarang ini. 4 kalimat tersebut ialah subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimat. Ya, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Ada sebagian para ulama juga yang kalau misalkan qadarullah kita nggak sempat untuk baca semua zikir pagi atau kemudian semua zikir sore, entah karena lupa, entah karena kelewat, entah alasan udur yang lainnya. Nah, kalau ada satu zikir yang hendaknya dibaca, makalah baca ini. Ya, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan aku memujinya. Adada khalqihi, sebanyak ya jumlah makhluknya. Nah, ini luar biasa makanya zikir ini. Jadi kita memuji Allah Jalla wa ala, mentasbih dan juga mentahmid Allah Jalla wa ala sebanyak berapa? Sebanyak makhluk yang ada di muka bumi ini. Ada berapa makhluk Allah? Nah, ada yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah apa? Ya, makhluk-makhluk Allah Jalla wa ala, kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi subhanallah wa bihamdi
adada khalqi. Maha suci Allah, ya, dan aku memujinya sebanyak jumlah makhluknya. Ya, sebanyak jumlah makhluknya. Kemudian waridha nafsihi, dan sesuai dengan apa yang menjadi keridhaannya. Wa zinata arsyihi, dan juga seberat arasnya. Ya, ada yang tahu berapa berat arsy? Ya? Nggak ada yang tahu. Makhluk Allah yang paling besar apa? Arsy. Kalau yang bisa kita lihat, makhluk Allah yang paling besar apa? Langit. Langit. Bukan gajah. Gajah. Ya, itu hewan. Makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita lihat adalah langit. Ini pun langitnya baru apa? Langit pertama, belum kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, di atas langit yang lebih besar apalagi kursi. Kursi Allah wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ya, kursi Allah itu seluas langit dan juga seluas apa? Bumi. Yang luas lebih luas dari kursi adalah arsy Allah. Ya, kahalqatin mulqah. Ya, arsy Allah itu kalau dibandingkan dengan kursi Allah, itu kursi itu ibarat apa? Logam yang kemudian dibuang, dilemparkan di apa? Di padang pasir. Logamnya itu kursi, padang pasirnya itu adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar berarti yang paling berat juga, berapa beratnya Allah Ta'ala. Wa yahmilu 'arsya rabbika, ya, yauma idzin fawqahum yauma idzin tamaniyah. Ya, kemudian diikul oleh 8 orang malaikat yang mulia, ya, si Allah Jalla wa ala. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis seluruh kalimatnya. Ya, ada yang menafsirkan wa midada kalimati di sini adalah sebanyak lautan yang ada di bumi. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah dalam surah Al-Kahfi, "Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Nah, ini adalah apa? Doa yang bisa dibaca pada saat apa? Pada saat kita membaca zikir. Ya, kita baca berapa? Baca tiga kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca pada waktu sore, ya, pada waktu sore harinya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Niscaya tidak akan membahayakannya dari sengatan kalajengking hingga pagi hari. Ya, niscaya tidak akan membahayakannya, ya, dari sengatan kalajengking hingga pagi hari. Ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
dibaca pada saat apa? Sore hari. Jadi tidak dibaca pada saat pagi hari. Ya, tidak dibaca pada saat pagi hari. Kenapa dibacanya hanya sore hari saja, tidak di pagi hari? Kenapa? Ya? Karena biasanya kalajengking itu ya datang di sore hari, datang di malam hari, datang di sore hari dan juga di malam hari. Nah, di sini a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, jadi dilindunginya seseorang dengan membaca doa ini dari terkena sengatan kalajengking. Itu tidak hanya kemudian terlindung dari sengatan saja, tapi kalau kemudian misalkan qadarullah dia disengat oleh kalajengking, maka sengatannya tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Jadi itu maksud daripada apa? Dijaga dari bahaya sengatan kalajengking. Entah itu dijaga oleh Allah ya, dari sengatan kalajengking sehingga kemudian dia tidak disengat oleh kalajengking, atau kalaupun qadarullah dia terkena sengatan kalajengking, maka sengatan tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Kemudian zikir ini juga kita dianjurkan untuk kita baca pada saat apa? Pada saat kita singgah. Ya, setiap kita singgah di manapun itu, ya, maka kita dianjurkan untuk membaca zikir ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita singgahnya 2 kali, ya kita berbagi lagi. Ya, di tempat A kita singgah, kita baca ini, kemudian kita lanjut perjalanan ke tempat B, kita singgah juga, kita juga baca doa ini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yartahila minhu." Ya, kalau salah seorang di antara kalian singgah di suatu tempat, maka hendaklah dia membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, karena sesungguhnya dia tidak akan ditimpa oleh mara bahaya apapun sampai kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, Imam Al-Qurtubi pernah menyampaikan pengalaman beliau dengan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini adalah selain dalil dari Nabi, dari hadis Nabi, tapi ini juga dibuktikan dalam bentuk pengalaman yang dialami oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Bahwasanya ya, suatu ketika beliau pernah disengat oleh kalajengking ketika beliau berada di sebuah tempat yang bernama Al-Mahdiyah. Di sebuah malam beliau singgah di Al-Mahdiyah, lalu kemudian beliau disengat oleh kalajengking. Kemudian beliau mengatakan, "Fatafakkartu fi nafsi fa idzan bi qad nasitu an ata'awwada bi tilkal kalimat." Ya, lalu kemudian aku pikir-pikir, kenapa bisa saya sampai kemudian disengat oleh kalajengking? Maka saya pun baru teringat bahwasanya saya lupa mengucapkan zikir tersebut. Lupa mengucapkan kalimat tersebut ketika kemudian beliau singgah di sebuah tempat yang bernama Al-Mahdiyah. Yang bernama Al-Mahdiyah. Jadi ini sudah ya, ini adalah pengalaman daripada Imam Al-Qurtubi bagaimana ya, hadis ini memang benar adanya. Sesuatu yang kemudian dibuktikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi sendiri, yang beliau disengat oleh kalajengking dikarenakan beliau lupa untuk kemudian membaca doa ini pada saat kemudian beliau singgah di sebuah tempat yang bernama Al-Mahdiyah. Nah, ya, alhamdulillah kita sudah selesai daripada pembahasan zikir pagi dan sore hari. Nah, kemarin ada pertanyaan itu yang bagaimana dengan doa Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta
wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Ini dibaca 1 atau 2 atau 3 atau 4 kali di waktu pagi. Nah, ini adalah juga termasuk bagian daripada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian lagi menghasankan hadis ini. Ya, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan hadis ini. Ya, di antara yang mendhaifkan adalah seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan ada juga sebagian ulama yang lainnya yang menghasankan hadis ini. Ya. Yang menghasankan hadis ini. Ya. Selain ini juga ada seperti apa yang belum disebut. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukru. Ini juga adalah hadis yang juga diperselisihkan oleh para ulama terkait tentang apa kesahihannya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kemudian apa lagi ada lagi yang belum disebutkan di dalam kitab? Allahumma afini fi badani. Ya. Yang Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa, dan seterusnya. Ya. Ya, dan ya zikir-zikir yang lainnya yang mungkin bisa ditemukan dan didapatkan di dalam pembahasan kitab-kitab yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam kitab ini. Jadi sekali lagi memang ya zikir-zikir yang beragam terkait tentang zikir pagi dan sore hari ini. Ya, di antaranya adalah ada yang hadis-hadisnya disepakati kesahihannya, ada juga yang kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama apakah hadisnya adalah hadis yang sahih ataukah tidak. Kalau yang kita cukup dengan yang sahih, ya, alhamdulillah. Kalau kita bisa mempelajari dan kemudian menelaah ya di antara perbedaan pendapat di antara para ulama mana yang lebih kuat, ya misalnya yang mengatakan ini sahih lebih kuat, ya, silakan mengamalkan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Kalau memang lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis yang berkenaan tentang zikir tersebut adalah sahih. Tapi kalau mengatakan dhaif, silakan untuk kemudian Allahu a'lam bishawab. Ini yang berkaitan tentang zikir pagi dan juga sore. Ada ya, Ustaz, bolehkah doa-doa tersebut dibaca di waktu sujud setiap salat? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ini boleh. Ya, boleh. Fa'amma sujud fa'akhiru bihi doa. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa kepada Allah Jalla wa Ala dengan doa apa? Doa apa yang kita ingin minta kepada Allah Jalla wa Ala. Atau pada saat apa? Sebelum salam juga boleh. Bagaimana sabda Nabi, wal yaqtar minad du'a ma'ajabahu. Hendaklah kemudian dia pilih doa-doa yang ingin dia baca, yang dia sukai untuk kemudian dia baca dan minta kepada Allah Jalla wa Ala. Ustaz, di dalam zikir pagi hadis ke-8 dibacanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, kalau kita mensalawati setiap disebutkan Nabi sallallahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak
Ya, dulu saya selalu mengamalkan ketika sebelum salat. Ya, sebelum takbiratul ihram tidak ada doa-doa yang khusus yang kemudian kita baca. Ya, sebelum takbiratul ihram tidak ada doa-doa khusus yang kemudian kita baca. Ya, yang disyariatkan adalah tentunya kita niat, dan niat itu adalah berada di dalam hati. Setelah kemudian kita takbiratul ihram, kemudian apa? Membaca doa istiftah. Maka sebelum kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, barulah kemudian kita baca apa? Isti'adzah. Ya, sebagaimana lazimnya pada saat kita akan membaca Al-Qur'anul Karim, kita beristi'adzah kepada Allah Jalla wa'ala, memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar dijauhkan dari godaan syaitan. Ya. Dan ketika kita merutinkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tentunya ya, kita akan jatuh dalam perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tinggalkan kebiasaan tersebut. Bacaan Al-Quran kita masih belum lancar, dan kadang-kadang ada huruf yang salah makhraj atau kurang tebal dan lain-lain. Lebih afdal kita belajar di kesalahan huruf-huruf yang tadi, atau kita boleh juga membaca Al-Quran setiap hari, mungkin 1 lembar atau 2 lembar, selain sebagai latihan juga sebagai amalan selalu baca. Ya, walaupun kemudian lidah kita masih berat, lidah kita masih keluh, kita masih terbata-bata pada saat kemudian membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk tetap membacanya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang baca Quran, dia mengalami kesulitan pada saat baca Quran, dia bahkan terbata-bata pada saat membaca Al-Quranul Karim, maka dia tetap mendapatkan pahala, dan pahalanya adalah dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Jadi tetap apa? Baca ya, sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya, sambil terus perbaiki, sambil terus kemudian belajar kepada ahlinya. Jadi belajar baca di rumah secara mandiri, kemudian juga kalau bisa ditasmi oleh siapa? Oleh yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang sudah ahli dalam membaca Al-Quran. Untuk kemudian diperbaiki kesalahannya, lalu kemudian kita ya perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut ketika berada di rumah. Pada saat dikumandangkan adzan, lebih afdal kita berdoa atau menirukan suara muadzin. Lebih afdal adalah menirukan apa? Suara muadzin. Ya. Kalau kalian mendengar suara adzan, maka tirukanlah suara muadzin. Ya, sebagaimana suara muadzin. Ya, jadi lebih afdalnya adalah apa? Kita menjawab suara muadzin. Ya, bahkan lebih afdal dibandingkan kita mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Qur'an Al-Karim pada saat adzan berkumandang. Pada saat adzan berkumandang, ya, misalkan kita sebelumnya mendengarkan Al-Quran Al-Karim, maka kecilkan, atau kemudian kita matikan tilawah tersebut, lalu kemudian kita mendengarkan adzan, lalu kemudian kita menirukan suara muadzin. Atau kita berdoa setelah adzan. Ya benar, doanya adalah setelah adzan. Ya, karena doa antara adzan dan iqamah itu apa? Mustajab. Iya, jika sebagai manusia saya memiliki dosa yang besar, sangat besar, namun Allah tutupi aib saya sampai dengan detik ini. Ada hadis menyebutkan jika Allah sudah tutup, maka tinggal bertobat nasuha, tapi tetap masih mengganjal karena belum minta maaf langsung kepada orang tersebut. Bagaimana baiknya?
Ya, kalau kemudian perbuatan dosa, ya, yang berkaitan tentang anak Adam yang satu dengan anak Adam yang lainnya, maka ini tidak akan bisa dimaafkan dan diampuni oleh Allah dengan kita melakukan kebajikan, dengan kita melakukan amal soleh, atau kemudian dengan kita memperbanyak istighfar. Ini tidak akan bisa diampunkan oleh Allah. Baru akan termaafkan kalau kemudian kita minta maaf kepada orang tersebut, minta dihalalkan apa yang menjadi kesalahan dan juga dosa-dosa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau misalkan kita sudah terbuka, sudah kemudian menyampaikan apa yang menjadi kesalahan kita dan kita minta maaf kepada orang tersebut, ketika dimaafkan, ya, atau kemudian belum sempat minta maaf, kemudian orangnya sudah meninggal dunia, atau kemudian tadi mau minta maaf tapi mungkin belum berani, maka caranya adalah, cara kita minta maafnya adalah senantiasa doakan orang tersebut dengan apa? Dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Ya Allah, rahmatilah si fulan atau si fulanan, berkahilah hidupnya, berikanlah dia taufik dan hidayah, jagalah keluarganya. Doakan dia dengan segala kebaikan. Itulah yang bisa apa? Menutup apa yang menjadi kesalahan kita kepada dia. Jadi sekali lagi, amal soleh sebanyak apapun amal soleh kita, itu tidak bisa menghapuskan dosa terhadap sesama. Menurut hadits riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi terkait tentang dua orang wanita. Wanita yang pertama, dia rajin ibadah wajib dan sunnahnya, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa siang harinya, dia rajin sedekah. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia juga suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wanita tersebut berada di neraka. Lalu kemudian bagaimana dengan seorang wanita yang dia sholat wajib aja, enggak kemudian jarang atau enggak kemudian pernah qiyamul lail, enggak juga puasa sunnah, dan kalaupun sedekahnya hanya sepotong keju aja, ya. Tapi dia enggak pernah nyakitin hati tetangganya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita tersebut berada di surga. Jadi kalau kita sudah punya keberanian untuk kemudian minta maaf kepada orang tersebut, atau kemudian karena suatu aib yang besar, ya, yang khawatirnya mungkin banyak kekhawatiran yang muncul dalam diri sendiri dan belum siap untuk minta maaf, ya, caranya adalah dengan cara mendoakan orang tersebut dengan apa? Dengan doakan orang tersebut dengan ya, tasyabbuh dengan orang apa? Dengan orang kafir. Ya. Tasyabbuh yang dilarang tentunya, ya, menyerupai orang-orang kafir dalam segala apa yang menjadi apa? Kebiasaan mereka, dalam segala apa yang dipandang itu adalah apa namanya? Bagian daripada, ya, nilai-nilai agama mereka, atau kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, ya, kebiasaan-kebiasaan yang lainnya yang kemudian juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Maka kita dilarang untuk kemudian apa? Untuk bertasyabbuh, untuk kemudian menyerupainya, ya, untuk kemudian menyerupainya. Batasan suami mencari nafkah apa bisa? Ya, batasan daripada, ya, seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah adalah sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya. Tidak kemudian berhenti setelah kemudian dia pensiun. Kewajibannya tetap kemudian dia berlaku selama kemudian dia
dia mampu. Dan kewajibannya seorang suami untuk menafkahi keluarganya itu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Kalau kemudian pemasukannya, pendapatannya itu banyak, maka hendaklah kemudian dia memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan keluasaan harta yang dimilikinya. Tapi kalau kemudian sudah pensiun, artinya kemudian pendapatannya, income-nya mungkin berkurang ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, maka ya hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Hendaklah kemudian salah seorang di antara kalian yang punya keluasaan harta, keluasaan materi, dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasaan hartanya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tapi barang siapa yang kemudian Allah yang mungkin sedikitkan apa yang menjadi rezekinya, maka hendaklah dia berikan nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah rezekikan dan berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Dan Allah tidak memberikan beban kepada suatu jiwa kecuali dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi ya tetap tanggung jawab daripada seorang ayah, seorang laki-laki itu adalah diantaranya memberikan nafkah kepada keluarganya selama kemudian dia mampu dan dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Dan kita sebagai seorang istri harus ridho, harus menerima dengan berapapun nafkah yang kemudian diberikan oleh suami kita. Ya, kita ridho dengan apa yang menjadi pemberian daripada suami kita. Dan kita maklumi, ya, mungkin di saat kemudian usahanya lancar, usahanya berjalan dengan baik, sukses dan lain sebagainya, bisa memberikan nafkah yang besar. Tapi kalau kemudian pada Allah suatu saat kemudian yang usahanya mengalami penurunan, lalu kemudian yang uang bulanannya juga semakin lebih kecil, ya terima. Karena memang Allah tidak memberikan beban kepada seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya kecuali sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Kemampuannya ngasih nafkah 5 juta sebulan, terima. Kemampuannya ngasih nafkah 3 juta sebulan, ya terima. Tapi nggak boleh itu adalah sudah materinya banyak tapi pelit, itu yang nggak boleh. Sanggup untuk ngasih nafkah 10 juta tapi ngasihnya hanya 2 juta, itu salah kalau suami seperti itu. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Ya, baik, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Apa ada lagi yang dari yang lain? Tidak ada lagi. Sudah semua. Baik. Masyaallah muslimin, akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.